Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Sur Abdul Khotiri, NIM 181100175 dari kelas PAIE. Di sini saya akan mempresentasikan artikel penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instrumen Tes Soal Materi Fikih kelas 7 pada kelas 9 untuk menguji kekuatan daya ingat siswi MTS Nurul Iman Tawangsari Garum Blitar. Nah, langsung saja yang pertama adalah pengertian pengaruh. Pengaruh itu ialah kekuatan yang ada atau yang timbul dari sesuatu, seperti orang, benda, yang turut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi, pengaruh itu merupakan suatu daya ataupun kekuatan yang timbul dari sesuatu. Nah, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam, sehingga dapat mempengaruhi apa-apa saja yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah instrumen tes. Sebelum memasuki instrumen tes, jadi instrumen itu termasuk alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur ataupun mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Nah, sebuah instrumen itu dapat dikatakan baik apabila valid dan reliabel, baik validitas isinya, konstruk, validitas empirik, reliabilitas, konsistensi tanggapan, maupun reliabilitas konsistensi gabungan butir. Nah, jadi instrumen tes ini ialah serangkaian latihan, pertanyaan, atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mengukur pengetahuan intelijensi, keterampilan, bakat, atau kemampuan yang dimiliki oleh kelompok maupun individu. Nah, kemudian yang ketiga adalah daya ingat. Daya ingat itu ialah kemampuan seseorang untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajarinya dan yang telah disimpan dalam otak. Nah, daya ingat seseorang itu tidak terlepas dari kemampuan otaknya untuk menyimpan informasi. Dan informasi yang ada di dalam otak itu disimpan dalam bentuk memori. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian eksperimen. Nah, penelitian dengan jenis ini itu merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat dengan maksud tertentu. Nah, di mana dalam hal ini saya itu bermaksud untuk mengetahui pengaruh antara instrumen tes soal materi kelas 7 dengan uji daya ingat siswi kelas 9. Kemudian yang selanjutnya jenis pendekatan. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai model dalam pengumpulan data. Nah, data yang saya gunakan ini diperoleh melalui hasil rekap jawaban yang dimasukkan ke dalam analisis quest. Nah, sehingga dapat diketahui persentase soal yang dijawab benar oleh para siswi. Kemudian tempat penelitian. Nah, tempat penelitian ini adalah di MTS Nurul Iman yang beralamatkan di Jalan Raya Garum nomor 41, Tawangsari, Garum, Blitar, Jawa Timur. Kemudian waktu pelaksanaannya, penelitian ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020. Nah, sebenarnya ini tuh adalah tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran semester 4 kemarin. Nah, ketika saya mendapat tugas untuk membuat artikel penelitian untuk
mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini, kemudian saya berkonsultasi apakah bisa menggunakan data yang saya ambil atau saya gunakan pada saat evaluasi pembelajaran pada saat mata kuliah evaluasi pembelajaran semester kemarin. Ternyata bisa menggunakan data itu, sehingga akhirnya saya menggunakan data ini, dan waktu pelaksanaannya itu adalah pada bulan Maret 2020 kemarin. Kemudian untuk populasi dan sampel, untuk populasinya adalah siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Iman yang satu angkatan itu berjumlah 85 anak. Kemudian untuk sampelnya itu adalah salah satu kelas dari beberapa kelas 9, yakni ini saya ambil 21 anak, yang mana di dalam kelas tersebut itu isinya adalah murid perempuan semua atau isinya siswi semua. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap perencanaan. Nah, pada tahap ini yang pertama saya membuat kisi-kisi soal materi tentang mata pelajaran fikih kelas 7. Yang isi dari kisi-kisi tersebut level kognitifnya itu berkisar antara C1 sampai dengan C5. Kemudian yang kedua saya menyusun soal. Nah, setelah kisi-kisi tersebut jadi, itu kemudian saya menyusun soal-soalnya. Nah, kemudian yang ketiga membuat kunci jawaban. Kemudian pada tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama guru membagikan soal kepada para siswi. Kemudian yang kedua para siswi mengerjakan soal. Yang ketiga, pengumpulan soal atau hasil pengerjaan kepada guru. Jadi setelah mereka selesai mengerjakan soal-soal tersebut, kemudian dikumpulkan kepada guru. Kemudian yang keempat, pengkoreksian jawaban. Jadi jawaban mereka itu saya koreksi. Nah, yang kelima, merekap jawaban. Jadi semua jawaban mereka itu dari 25 nomor, 25 soal pilihan ganda tersebut, jawabannya saya masukkan ke dalam Excel atau ke dalam tabel-tabel. Kemudian yang keenam, menganalisis menggunakan analisis quest. Kemudian pada tahap observasi, di sini saya mengamati hasil dari persentase jawaban siswi, yang mana itu persentase jawaban atau pengerjaan soal yang benar. Kemudian yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, ini pada hasil penelitian yakni rekap jawaban. Nah, dapat dilihat itu dari 21 nama siswi itu mereka ada yang menjawab dengan jawaban yang benar, ada yang menjawab dengan jawaban yang salah, dan ada juga yang salah satu nomor yang kosong. Nah, itu mungkin terlewatkan ya, itu mungkin kelewatan sehingga lupa tidak dikerjakan. Kemudian yang selanjutnya hasil penelitian, yakni pada hasil analisis quest. Dapat dilihat itu adalah item 1 atau soal nomor 1. Itu jawaban benar atau kunci jawabannya adalah yang huruf yang ada bintangnya, yakni yang A. Nah, dapat dilihat untuk persentase siswi menjawab benar pada nomor 1 itu ada 52,4%. Kemudian untuk item 2 atau soal yang nomor 2 itu jawaban benarnya atau kunci jawabannya itu adalah yang D, yakni dapat dilihat untuk persentase siswi menjawab benar pada soal nomor 2 itu adalah 76,2%. Nah, kedua item tersebut ialah contoh dari hasil analisis quest. Untuk item atau soal nomor 3 sampai 21 ini tidak saya masukkan ke dalam PPT karena agar
tidak kebanyakan slide. Nah, untuk hasil persentase pengerjaan benar akan saya tampilkan pada slide yang berikutnya. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis Quest, ini dapat dituliskan yakni dalam tabel tersebut ya. Ini dari nomor 1 sampai nomor 25. Seperti yang nomor 1 yang ada pada pembahasan slide sebelumnya itu hasilnya ada 52,4%. Kemudian nomor 2 ada 76,2%. Nomor 3 ada 100%. Wah, ini artinya sempurna ya. Berarti pada soal nomor 3 ini semua siswi itu menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan nomor 25. Nah, persentase-persentase tersebut itu adalah persentase siswi menjawab dengan jawaban yang benar. Kemudian yang selanjutnya pembahasan penelitian. Nah, pada soal nomor 1, persentase siswi menjawab benar adalah 52,4% atau lebih banyak daripada persentase siswi yang menjawab dengan jawaban yang salah. Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa para siswi itu masih ingat atau menguasai materi. Kemudian pada soal nomor 2, persentase siswi menjawab benar adalah 76,2% atau lebih banyak daripada persentase siswi menjawab dengan jawaban yang salah. Nah, hal ini berarti dapat dikatakan bahwa para siswi masih ingat atau menguasai materi. Kemudian pada soal nomor 3, persentase siswi menjawab benar adalah 100% atau semua siswi memilih jawaban dengan jawaban yang benar. Berarti dapat dikatakan bahwa para siswi masih sangat ingat atau menguasai materi. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan nomor 10. Nah, kemudian ini adalah pembahasan soal nomor 11 sampai 20. Kurang lebih sama-sama seperti yang penjelasan dari slide sebelumnya tadi. Nah, kemudian ini adalah kelanjutannya, yakni untuk nomor pembahasan untuk nomor 21 sampai 25. Nah, dari 25 penjelasan soal tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat persentase jawaban benar pada setiap nomornya itu semuanya lebih dari 50%, yang artinya sebagian besar siswi itu memiliki daya ingat yang tinggi terhadap materi fikih yang telah diajarkan pada waktu mereka kelas 7. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan tersebut, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya pembagian atau pengerjaan tes soal tentang materi fikih kelas 7 kepada siswi-siswi kelas 9, nah dari hasil persentase setelah diuji menggunakan analisis Quest, maka dapat dilihat hasilnya bahwa tingkat kebenaran mereka dalam mengerjakan soal cukup tinggi. Bahkan ada beberapa siswi yang mengerjakannya dengan sempurna atau benar semua. Nah, dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa daya ingat mereka para siswi kelas 9 mengenai materi fikih kelas 7 sangat baik. Nah, itulah tadi penjelasan atau presentasi artikel penelitian saya yang berjudul Pengaruh penggunaan instrumen tes soal materi fikih kelas 7 pada kelas 9 untuk menguji kekuatan daya ingat siswi MTS Nurul Iman Tawangsari Garum Blitar. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.